X plus 24, maka Y sama dengan 4X plus 8, yaitu dari 3Y sama dengan 12X plus 24, semuanya dibagi 3 untuk mendapatkan nilai 1Y, ya, atau nilai Y. Maka semuanya dibagi 3. 3Y dibagi 3 sama dengan Y, 12X dibagi 3 sama dengan 4X, plus 24 dibagi 3 sama dengan plus 8. Itu untuk cara dui koordinat. Kemudian cara koordinat lereng. Untuk koordinat lereng hanya menggunakan satu titik koordinat atau B. Bisa menggunakan salah satu titik koordinat yang ada. Mau pakai titik A atau mau pakai titik D. Tapi dipilih, tidak keduanya digunakan. Maka jika menggunakan titik A 2,16 dengan kemiringan B sama dengan 4, masukkan ke dalam rumusnya Y min Y1 sama dengan B dikali X min X1. Y min 16 sama dengan 4 dikali X min 2. Y min 16 sama dengan 4X min 8. Y sama dengan 4X min 8 plus 16. Y sama dengan 4X plus 8. Atau menggunakan titik koordinat B 5,28. Dengan garis kemiringan yang sama yaitu 4, maka menjadi Y min 28 sama dengan 4 dikali X min 5, Y min 28 sama dengan 4X min 20, Y sama dengan 4X min 20 plus 28, Y sama dengan 4X plus 8. Itu untuk nomor 1. Oke, Bu dosen, terima kasih. Iya. Jawabannya sama. Sama ya? Oke, baik. Oke, untuk dui penggal, kembali ke dui penggal, ada pertanyaan ke dui penggal sebelum ke penggal lereng? Lanjut, Bu. Oke. Lanjut, Bu. Lanjut, Ini Bu. adalah grafik dari dui penggal ya. Ingat, kalau dui penggal yaitu hanya menggunakan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Tapi kalau penggal lereng, maka Bapak Ibu sekalian ingat yang tabel X 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka Y-nya titik-titik. Ya, kalau ingat di materi minggu lalu ada tabel seperti itu. Nah, itulah cara untuk penggal lereng. Masih dengan persamaan yang sama, yaitu Y sama dengan 4X plus 8. Maka ganti semua nilai X-nya dengan kondisi jika X sama dengan 0, ganti X-nya dengan 0. Maka Y sama dengan 4 dikali 0, 0. Plus 8. Y sama dengan 8. Maka koordinatnya menjadi 0,8 untuk yang pertama. Untuk X sama dengan 1, maka ganti X-nya dengan 1. Y sama dengan 4 dikali 1, 4. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12. Maka titik sumbunya atau titik koordinatnya yaitu 1,12. X sama dengan 2. Y sama dengan 4 dikali 2, 8. Ya, maka Y sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Titiknya menjadi 2,16. X sama dengan 3. Maka menjadi Y sama dengan 4 dikali 3 ditambah 8. Y sama dengan 12 tambah 8. Sama dengan 20. Titiknya 3,20. X4. Sambil disimak ya ininya, slide-nya. Oke, Bu. X4 sama dengan, X sama dengan 4. Maka menjadi Y sama dengan 4 dikali 4 tambah 8. Atau Y sama dengan 16 ditambah 8. Sama dengan 24. Titiknya menjadi 4,24. X sama dengan 5. Y sama dengan 4 dikali 5 tambah 8. Y sama dengan 20 tambah 8 sama dengan 28.
titiknya menjadi 5,28. Nah, itu grafiknya ada yang di sebelah kanan. Itu grafik untuk penggal lereng. Ada yang di sebelah kanan ya. Jadi titik pertama atau titik X sama dengan 0, titik 0,8 posisinya di paling kiri. Kemudian meningkat titiknya menjadi 1,12, X-nya 1, Y-nya 12. Kemudian terus sampai pada posisi 5,28. X-nya 5, Y-nya 28. Maka titik ketemunya adalah pada ujung garis. Nah, kalau ditarik garis lurus, penggal lereng akan membentuk grafik seperti yang di sebelah kanan. Ya. Nah, dengan fungsi yang sama, dengan cara yang sama, kok grafiknya beda? Sebenarnya grafiknya sama. Ya. Kalau Bapak Ibu gabungkan grafik dari dwi penggal dengan grafik penggal lereng, maka akan terbentuk sebuah grafik seperti grafik gabungan yang di bawah. Itulah grafik gabungan dari dwi penggal dengan penggal lereng. Jadi sebenarnya mereka adalah satu grafik yang sama. Mereka adalah satu garis yang sama. Ya, hanya karena penggalan lerengnya berbeda, maka posisi garisnya yang berbeda. Tetapi mereka adalah satu kesatuan yang sama sebenarnya jika digabungkan. Penggal lereng ada yang mau didiskus atau ada yang beda jawabannya, cara coretnya? Sama, Bu. Sama ya. Yang lainnya ada yang mau didiskus? Lanjut Bu, lanjut. Oke. Oke. Untuk fungsi linear berarti clear ya. Mulai dari persamaan, pemenggalan, sampai grafik. Ya, berarti sudah clear. Nah, yang berikutnya adalah pada soal nomor 3 ini kebalikannya. Jika yang diketahui fungsi-fungsinya, ya, yang diketahui persamaan-persamaannya, maka tentukanlah nilai variabelnya, yaitu nilai X dan nilai Y-nya. Ya, dengan dua metode, substitusi dan eliminasi. Oke. Untuk substitusi. Untuk metode substitusi, ada dua persamaan, Y sama dengan 2X plus 4, dan persamaan Y sama dengan X plus 5. Nah, untuk substitusi dari dua persamaan tersebut, carilah yang nilai X-nya sudah diketahui 1 poin. Maka ada di sana Y sama dengan X plus 5. Ya, saya pakai cara yang pertama, Y sama dengan X plus 5. Untuk untuk yang cara pertama ini saya pakai persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan 2X plus 4. Jadi saya sudah menggunakan pengganti atau substitusi Y-nya. Ya. Mensubstitusikan nilai Y-nya. Maka kita pakai persamaan yang keduanya karena persamaan yang pertama adalah untuk mengganti nilai Y-nya. Maka kita pakai persamaan yang kedua untuk mencari. Y sama dengan X plus 5, 2X plus 4. Ya, itu adalah dari substitusi atau mengganti nilai Y dengan persamaan yang pertama. Oke, 2X plus 4 sama dengan X plus 5. Ada dua kelompok yang sama tetapi ruasnya berbeda-beda. 2X dengan X, 4 dengan 5. Maka kelompokan mereka di dalam ruas yang sama.
2x min x, yaitu dari x positif pindah ruas menjadi x negatif. 2x min x sama dengan 5 min 4. X sama dengan 1. Ya, karena 2x dikurang x sama dengan x. Atau artinya 2 dikurang 1, 1. X sama dengan 1. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai x sama dengan 1. Substitusikan nilai x sama dengan 1 tersebut ke dalam salah satu persamaan. Misalkan menggunakan persamaan yang pertama, y sama dengan 2x plus 4, maka y sama dengan 2 dikali 1 ditambah 4, y sama dengan 2 ditambah 4, y sama dengan 6. Atau mau pakai substitusi x sama dengan 1 ke persamaan yang kedua, bisa. Yaitu y sama dengan x plus 5, y sama dengan 1 plus 5, y sama dengan 6. Nah, maka nilai variabel dengan cara substitusi, nilai x-nya adalah 1 dan nilai y-nya adalah 6. Ada yang masih bingung untuk substitusi? Dipahamin ya? Dipahamin di slide-nya. Ada yang masih bingung di mana? Sebentar, break azan sebentar ya.
Ya, kita lanjutkan ya. Sebentar. Oke. Untuk di substitusi yang pertama, cara substitusi yang pertama, ada yang mau didiskusikan? Ya, Bu. Mau izin Ya. bertanya? Silakan. Bu, itu untuk mengisi Y, harusnya kita mengambil dari persamaan pertama, kan itu Y sama dengan X plus 5. 2X Mm-mm. plus 4. Nah, kan itu ngambil dari persamaan pertama ya? Iya, Harus betul. begitu terus, Dari Bu? persamaan. Iya, karena kalau dari persamaan yang kedua, ini kan namanya substitusi, artinya salah satu persamaan dijadikan untuk pengganti, Begitu. gitu. Jadi salah satu yang dipakai. Jadi nggak bisa kalau misalnya menjadi X plus 5 sama dengan X plus 5. Nah, itu nggak akan ketemu hasilnya. Iya, iya, Bu. Ya, Iya. makasih, Bu. Oke. Yang lain? Ada? Mohon Untuk izin Bu, substitusi. Iya, silakan. kalau seandainya saya putar jadi YX5 Mm-mm. 5 sama dengan 2X tambah 4 itu bisa dapat hasilnya sama enggak ya Bu? X plus 5 sama dengan 2X plus 4. Iya. Oke, itu ada di cara yang kedua. Di sini saya pakai enggak? Oh, X plus 5, oke. Berarti yang dipakai sebagai substitusinya yaitu yang persamaan kedua. Y sama dengan X plus 5. Iya Bu. Oke. Kalau seperti itu bisa. Maka nanti apa namanya bentuknya akan menjadi X plus 5 sama dengan 2X plus 4. Nah, dipindahkan menjadi min 2X plus X sama dengan 4 dikurang 5 ya. Iya Bu. Nanti hasilnya akan ketemu min X dulu ya. Min X plus 2X. Ya, akan ketemu min X dulu. Min X sama dengan min 1. Iya, Ketemunya Bu. berapa, Mbak? Min X sama dengan min 1. Oke. Itu kalikan dengan negatif dua-duanya supaya hasilnya positif. Atau supaya X-nya positif. Maka menjadi X min 1. X sama dengan 1. Bisa. Iya Bu, iya Bu. Mbak tadi ketemu hasil, Ibu ketemu hasil akhirnya kan min X sama dengan min 1 ya? Iya Bu. Iya. Nah, bisa itu sebenarnya. Tapi karena si X ini harus positif X-nya ya, bukan si, tapi si X-nya harus positif, maka semuanya kita kalikan dengan negatif supaya hasilnya positif. Maka menjadi X sama dengan 1. Bisa. Bisa dengan cara seperti itu. Hasilnya sama kok harusnya. Oke, yang lain? Izin bertanya, Bu. Silakan. Itu yang 2X min X di bawahnya jadi cuman X aja, Bu. Iya. Caranya gimana? Karena kalau kita menuliskan, kan harusnya gini ya, 2X min X sama dengan 1X. Kalau bilangan yang bervariabel, dituliskan variabelnya saja, itu artinya satu. Nah, nilainya 1 dari variabel tersebut. Misalnya 1Y. Kita cukup tuliskan Y saja. 1X, cukup kita tuliskan X saja. Itu artinya
nilainya adalah 1. Seperti itu, Pak. Karena 2X dikurang X kan sama aja 2 dikurang 1. Sama dengan Iya, 1. karena X-nya ada 2, Bu, ya. Karena 2X Iya, kurang X. iya. Nah, jadi Uh-uh. X-nya kan 1, ya. 1, betul. Itu kan sama aja 2 dikurang 1. Sama dengan Misalnya 3X 1. berarti jadinya 2X ya, Bu, di bawah ya, Bu, ya. Yang mana tuh? Enggak, misalnya kalau Uh-uh. itu kan 2X min X. Misal 3X min X sama dengan 2X. di bawahnya jadi 2X. 2X. Iya, Oh, betul. gitu. Iya, Iya, karena sama aja dengan 3 dikurang 1. Sama dengan 2. Iya, iya. Makasih, Bu. Iya. Yang lain masih ada? Yang mau didiskus? Maaf Bu, saya tanya Iya. lagi ya. Boleh. Jadi hasil akhir setelah yang saya pakai Y sama dengan 2X tambah 4 yang tadi berarti hasil akhirnya min X dikalikan min 1 ya Bu ya? Untuk Bukan dapatkan dikalikan. Min X sama dengan, min 1. maksudnya dikalikan gimana kan? Kan hasilnya min X sama dengan min 1. Untuk dapat poin 1 saya harus Oh iya, ya. Intinya sih dikalikan dengan negatif. Negatif, iya. Atau untuk mempermudah memahaminya ya bisa dikalikan dengan min 1. Bisa. Gitu. Jadi X sama dengan 1. Ya, kalau simpelnya kan tadi saya bilangnya ini ya, dikalikan dengan negatif. Tapi kalau untuk memudahkan untuk memahami, ya dikalikan dengan min 1. siap. Bu, Ada lagi izin bertanya, yang Bu. lain? Iya, silakan. Saya tadi nyoba dengan rumus yang sama seperti yang dipakai oleh Bu Ayu ya tadi itu. Itu kan tadi min X sama dengan min 1. Iya. Cuma metodenya saya ubah seperti ini, Bu. Jadi karena dia min X artinya kan min 1 kali X. Betul, Bu ya? Nah, jadi di situ saya pindah ruas. Jadi X sama dengan min 1 dibagi min 1 gitu, Bu. Jadi hasilnya X sama dengan 1 dia, Bu. Iya, Boleh bisa. nggak, Bu, itu? Sebenarnya sih untuk yang min 1 itu kan bukannya, memang kalau dijabarkan jadi min 1X. Nah, itu Bapak pindahkan tadi berarti pindah ruasnya seolah-olah si min 1 ini terpisah dari variabelnya jadinya. Iya, Bu. Karena posisinya kan dia sudah jadi ini persamaan semacam perkalian ya. gitu. Karena tapi yang perlu di garis bawahi adalah bahwa antara min 1 pada posisi min 1X tadi dengan min 1 yang di ruas sebelah kanan, mereka beda kelompok, Pak. Itu yang sebenarnya menjadi garis bawahnya. Sebenarnya mereka beda kelompok, artinya mereka tidak bisa diselesaikan dengan satu langkah gitu sebenarnya, Pak. Gitu. Jadi makanya kalau tadi seperti Bu Ayu kasusnya langsung aja dikalikan dengan negatif atau negatif 1, min 1 gitu. Kalau seperti Bapak tadi berarti sudah dipisahkan nih. Artinya si min 1 tadi menjadi nilai konstanta, sedangkan dia adalah nilai variabel. Sudah berubah sifatnya, Pak. Seperti itu. Memang hasilnya benar, tapi akhirnya berubah dia sifatnya. Nah, kalau misalkan di situ hasil akhirnya adalah min X sama dengan min 2. Min X sama dengan min 2. Nah, berarti nanti Bapak akan merubah X sama dengan min 2 dibagi min 1. Nah, dia berubah nih jadinya sifatnya. Yang tadinya sifatnya variabel menjadi konstanta. Gitu, Pak.
Jadi untuk tidak merubah dari sifat bilangan tersebut, maka kalikanlah dengan yang bisa diperlakukan dengan semua bentuk bilangan. Itu misalnya seperti tadi, langsung dikalikan saja dengan negatif atau negatif 1. Gitu Pak, supaya tidak merubah bentuk dari si bilangan tersebut, sifat dari si bilangan tersebut. Seperti itu sih Pak penjabarannya. Kalau untuk pemahamannya ya bisa dipahami. Yang lain ada yang mau didiskusikan lagi? Lanjut Bu. Sementara pas dulu. Ya. Nah, bisa juga dengan substitusi seperti ini. Jadi 3A ini kok 3A-nya ada 2 kali ngerjain. Ya ini apa namanya, pilihan aja. Jadi nggak semuanya nanti harus dikerjakan. Jadi bisa menggunakan dengan cara yang kedua ini. Artinya di sini si X-nya nih, X-nya yang akan menjadi pengganti. X-nya yang akan menjadi substitusi. Maka dari Y sama dengan X plus 5, saya rasa saya skip aja karena di sini lebih menjelimet lagi. Takutnya yang di sini sudah paham. Begitu masuk ke sini, Bapak Ibu ketukar lagi nih. Jadi bingung lagi. Karena di sini caranya di sini ada 3 tahap. Kenapa, Ibu? Kalau yang ini persis sama yang pencarian saya yang pertama, Bu. Oh gitu. Tapi saya Yang tadi takut pencarian pertama, oh gitu. nilai Iya, cuma Y-nya. memang di sini karena di sini kan kita Jadi merubah. Y kurang 5 Nah, cuma yang di sini kan kita merubah si Y-nya dulu, si X-nya dulu nih. Habis itu baru kita substitusikan. Setelah substitusi pertama, kita masuk ke substitusi kedua. Kalau yang di cara pertama kan tadi kita langsung aja masuk dengan cara penggantian substitusi Y ya. Ya Bu, yang punya saya cuma berhenti di Y sama dengan 2Y min 6. Saya ndak ini yang ndak jadi min Y itu. Makanya saya bingung kok hasilnya Hasilnya jadi Y seperti ini gitu. gitu. Y min 6. Makanya cara yang ini sih memang gimana? Kalau yang Ibu kan yang 2Y-nya yang Y digeser ke depan ini kan jadi Y 2Y. Kalau punya saya teruskan. Jadi duluan saya kerjakan 10 tambah 4 dulu plus 4. Sebenarnya ini bisa aja sih Mbak. 10 tambah 4. Jadi hasilnya jadi min 6 duluan. Terus masih tetap min 6 sama dengan turunannya memang langsung saya buatkan Y sama dengan 2Y. Sampai itu saya bingung mau kemana lagi. Iya. Oke. Nah, itu makanya kalau yang substitusi dengan opsi kedua ini memang agak kompleks dan lebih muter ya, lebih panjang ribet, ya, Bu. perpindahan ruasnya. Iya. Jadi saya skip aja ya yang di opsi kedua ini ya. Untuk mempermudah mending pakai opsi pertama aja ya. Ya Bu, opsi pertama aja. Oke. Pertama aja. Gitu. Kalau yang kedua ini memang muter-muter nih, walaupun tujuan kita ketemu nanti ketemunya sama nanti, tapi dia lebih kompleks lagi nih perputarannya. Oke, saya skip aja untuk opsi kedua. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara mengeliminasi. Nah, di sini kita punya persamaan Y sama dengan 2X plus 4, Y sama dengan X plus 5. Terus langsung kita eliminasi. Kok nggak dikali dulu seperti pembahasan minggu lalu? Tidak perlu, karena ketika kita melihat dua persamaan ini, ternyata bisa langsung menghabiskan salah satu variabel. Ya, atau bisa langsung mengeliminasi salah satu variabel, yaitu variabel Y, di mana nilainya adalah sama-sama 1.
Ya, kalau minggu lalu di pembahasan kita menghabiskan nilai X dulu. Dan perlu dikali lagi tiap-tiap persamaan tersebut. Nah, kalau di soal ini tidak perlu karena masing-masing persamaan ternyata nilai Y-nya sudah 1. Artinya kalau kita eliminasi akan habis nih si Y tersebut. Ya, jadi langsung dieliminasi aja karena kebetulan nilainya sama-sama 1. Eliminasi Y maka menjadi 0 sama dengan X min 1. Ya, posisinya salah satu variabel harus pindah ruas ya untuk bisa diselesaikan. Maka menjadi min X sama dengan min 1. Sama seperti tadi, kalikan dengan bilangan negatif atau kalikan dengan min 1 bisa, boleh menjadi X sama dengan 1. Gitu. Jadi eliminasinya tidak terlalu panjang seperti pembahasan, karena tidak perlu dikalikan lagi. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan 1. Maka substitusikan nilai X sama dengan 1 tersebut ke salah satu persamaan saja. Ya, tidak perlu keduanya. Makanya di sini saya berikan atau. Jadi opsi. Ya. Mau ke persamaan yang pertama atau persamaan kedua, harusnya nilainya adalah sama. Kita masukkan ke persamaan yang pertama, Y sama dengan 2X plus 4, ganti X-nya dengan 1. Y sama dengan 2 dikali 1 ditambah 4, Y sama dengan 6. Atau mau substitusi ke persamaan kedua, Y sama dengan X plus 5, bisa. Jadi Y sama dengan 1 plus 5, Y sama dengan 6. Ya. Jadi di cara eliminasi nilai X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 6. Sama dengan cara substitusi. Ya, mau cara substitusi atau eliminasi. Kalau langkahnya benar, maka hasilnya akan sama. Kemudian, oh sudah habis ternyata. Oh sudah selesai berarti. Eliminasi ada pertanyaan? Kenapa ada 0 ini, Bu? Kenapa ada 0? Karena Y dikurang Y habis. Oh iya. Yang lain ada pertanyaan? Ikro Bu, Kalimantan Timur. Iya, silakan Pak. Ini Bu, untuk eliminasi untuk nilai X sama dengan satunya. Nah, kalau melihat X dengan 1. kalau melihat cara menyelesaikan Y sama dengan 6 ini kan untuk Y-nya Y sama dengan 2X tambah 4. Terus di bawahnya itu kan Y sama dengan 2 dalam kurung 1. Iya. Tambah 4. Nah, kenapa yang untuk mencari X-nya itu nggak ada dalam kurung satunya itu loh. Langsung Mencari? dia, Bu. Yang Kan mana? rumusnya di atas Y sama dengan 2X tambah 4. Harusnya kan kalau melihat cara mencari eliminasi untuk Y-nya ini kan ada dalam kurung satunya itu loh, Bu. Y sama dengan 2 dalam kurung 1. Itu karena kan di atas kita kan sudah dapat nilai X sama dengan 1, Pak. Ini kita udah dapat nih nilai X-nya nih. X-nya itu 1. Ya. Nah, nilai X sama dengan 1 itu kita masukkan ke persamaan yang pertama. Artinya nilai X di persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Ganti X-nya dengan 1. Maksudnya kenapa di atas itu bukan 2 dalam kurung X gitu? Ya, gitu loh. Pak, ini kan hanya pembeda, Pak. Oh, iya kah? Kalau misalnya nggak mau tulis dalam kurung, ya udah tulisnya 2 dikali 1 ditambah 4. Akan rancu nggak? Nanti yang ada 1 tambah 4 dulu. Baru dikali kedua. Nanti hasilnya beda lagi, bukan Y sama dengan 6. Itu makanya untuk mencari nilainya itu kan Y kurang Y sama dengan 0. Ya kan? Terus 2X dikurang X jadinya kan itu X, Bu. Itu iya. 2X dikurang X. Iya, jadi X.
Oh gitu Bu ya. Soalnya kan X itu kan sama dengan 1 Bu ya. Iya, 2 dikurang 1, 1. Oh, 1 X, 1. Kan 2X seperti yang tadi dikurang saya X. bilang, untuk variabel, kalau nilainya 1, cukup tuliskan variabelnya saja. Misal 1Y, ya cukup tuliskan Y aja. Misal 1X, ya cukup tuliskan X saja. Tidak perlu maksud dituliskan saya 1X atau 1Y. Maksud saya Bu, kenapa enggak 1X di situ Bu? Kan Iya, 2 kan ada ini 2 barusan nilai saya duanya. bilang. Kan ini barusan saya bilang. Oh, Untuk variabel, kalau artinya 1, cukup tuliskan variabelnya saja. Itu artinya sudah 1. Jadi kalau 1Y, maka tuliskan Y-nya Y saja. Kalau 1X, tuliskan X saja. Di matematika, variabel ataupun simbol seperti itu. Sama seperti beberapa minggu lalu kita bahas, penulisan 0,1, 0,10, 0,1 juta pun nilainya adalah sama 0,1. Itu. siap Bu. Tapi kalau untuk di matematika, ketika ada variabel yang nilainya 1, cukup tuliskan variabelnya saja. Itu 1A, ya ditulisnya A saja. 1Z pun kita tuliskan ya Z-nya aja. Itu untuk di matematika. Cukup tuliskan variabelnya jika artinya adalah 1. Oke, sekarang saya misalnya untuk pangkat ya. Untuk pangkat. 1 pangkat 1 ditulisnya berapa? 1 Bu. 1 Iya. Bu. Ada nggak yang menuliskan 1 pangkat 1 selama ini? Gitu. 3 pangkat 1. Pernah nggak dituliskan 3 pangkat 1? Pasti dituliskannya 3. Gitu. Karena tiganya Jadi 1. seperti itu pengertian dalam matematika. Ah, siap Bu, ngerti Bu. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Bisa di flashback ke Dwi Kodrat, Bu? Waduh. Ya Ibu, ini udah pengulangan Jauh, keberapa materinya kali Iya, ya? tadi jauh. soalnya telat masuk. Iya, Telat masuknya. Tidak, saya cuma sudah pengulangan yang keempat Bisa kali aja ini Bu. nanti sama teman-teman. Iya. Mbak Kalau harus mengulang lagi, maksudnya kasihan teman-temannya yang lain yang sudah dari awal harus mundur lagi. Tuh, nanti materinya Oke, apa slide-nya aja ya. Saya ini kan ya. Artinya kan di sini memang kita juga ada ya sama-sama komitmen dan konsekuensinya. Ya, jadi untuk di soal atau kisi-kisi di fungsi linear sudah saya berikan ya. Untuk kisi-kisi deret hitung, deret ukur, kemudian penerapan deret juga sudah saya berikan di waktu di soal tugas ya. Jadi Iya. itulah yang akan menjadi acuan Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi UTS minggu depan. Oke, sekarang gini, ada beberapa hal di luar dari materi ya, ada beberapa hal yang mau saya bahas di sini. Yang pertama, persiapan UTS dulu ya. Untuk persiapan UTS minggu depan kita sepakati mau mulai jam berapa? UTS batas waktunya adalah 1,5 jam. Kalau boleh Untuk UTS. malam Bu, siang kerja. Kalau boleh malam Bu, kerja. Nggak ada meet kan Bu? Nggak ada meet kan Bu? Kalau untuk jamnya, kita UTS ya, nggak ada meet ya, UTS. Kalau untuk jamnya disesuaikan dengan jam kuliah. Ya, kita kan kuliah dari jam, harusnya ya, mulainya kan dari 5:30 sampai jam 8. Nah, di antara waktu itu, kita sepakati bersama, mau mulai jam berapa. Waktu pengerjaannya adalah 1,5 jam, ditambah toleransi uploadnya, batas waktu upload ke sistem, yaitu 30 menit. Artinya butuh waktu 2 jam untuk UTS. Ya, 1,5 jam pengerjaannya dan 30 menit untuk upload jawaban ke sistem. Oke, kita sepakati
kalau kita mulai dari jam berapa ya? Jam 6 ini. Jam 7 mulai. Jam 7, Bapak 2 jam sampai jam 9, sedangkan Bapak masih ada jam kuliah kedua. Ya, Bu. Jam 6, Iya, Bu. tergantung enggak? Benar, Bu. Waktunya Iya, sebagian gitu. pas sholat Isya, Bu. Gini, semua Jadi, kan itu kan saya masuk. ada jeda waktu 30 menit untuk upload. Upload biasanya tidak selama itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu jaringannya bisa stabil nanti pas UTS. Usahakan bisa dapat jaringan yang stabil saat UTS, terutama saat mengupload jawaban. Ya, usahakan di sana. Nah, Bu, izin Bu, bertanya Bu. ya, silakan Ibu. Kalau UTS tuh langsung dikirim lewat e-learning, Bu, tugasnya? Iya. Gitu. Jadi nanti step-stepnya saya jelaskan. Kita sepakati dulu dari jamnya nih. Oke, kita sepakati jam 6 ya. Jam 6 sampai jam 8. Iya, karena kan harusnya sampai jam setengah 8 batas waktu pengerjaannya. Kemudian batas waktu uploadnya ada toleransi 30 menit sampai jam 8. Berarti kalau Indonesia Timur Bu jam tinggal disesuaikan gitu maksudnya. Jam 7 ya. Jam Tinggal 8. Indonesia Tengah jam 7. Disesuaikan. Disesuaikan di sana ya. Indonesia Timur jam 8, Pak. Itu bisa disesuaikan saja waktunya di sana. Ya. Jadi kesepakatannya Bu jam 6 kah? Iya. Jam 6 WIB ya. Nanti disesuaikan. Kira-kira kalau jam 6 WIB di tempat Bapak Ibu sekalian disesuaikan waktunya. Ya, Oke, Indonesia kemudian Tengah untuk jam 6, jam 7. Iya, untuk step-stepnya ya. Jadi gini. Untuk UTS ini yang pertama ketika mulai jam 6, oke, saya kasih toleransi lagi nih. Saya kasih toleransi setengah 6 itu udah terbuka, tapi ada batas waktu dari kampus ya. Ada batas waktu sih dari kampus. Jam 6 ya. Jam 6 itu soal sudah bisa diambil di e-study pertemuan ke-7. Boleh dicatat ya. Soal bisa diambil di study pertemuan ke-7 di materi kuliah. Oke. Sabar, Bu. Pertemuan keberapa, Bu? Ke-7, Bu. Pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 di materi. Ya, di situ kan menunya ada deskripsi, materi, forum, tugas, ujian ya. Nah, itu bisa diambil di materi. Untuk soal bisa diambil jam 6. Artinya kurang dari jam 6 soal belum terbuka. Belum bisa diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban ditulis tangan. Mau di kertas folio kah, mau di kertas bergaris kah, terserah Bapak Ibu sekalian. Yang penting jawaban ditulis tangan. Oke, Bu. Kemudian yang ketiga, jawaban di-upload. Bisa difoto dulu, ya kan? Atau ada yang pakai apa namanya? Scan kamera, whatever, atau cuma sekedar difoto aja. Yang penting usahakan hasilnya jangan buram. Ya, hasilnya jangan buram. Karena kalau buram nanti saya ngoreksinya bingung. Iya, Angkanya nggak kelihatan. 6 jadi 5 nanti kan, jadi salah. Harusnya benar jadi salah. Saya sengaja burukin Bu biar dapat nilai 100. Oh gitu. Oh belum. Yang ada malah saya juga nilai betul. Gitu ya. Jadi usahakan di hasil fotonya itu nggak ngeblur ya. Kemudian itu diupload di kolom tugas. Diupload di kolom tugas. Bukan di kolom ujian, Bu ya? Kolom tugas, bukan ujian. Di kolom tugas. Kenapa di kolom tugas? Karena ternyata untuk kolom ujian itu hanya untuk yang ujiannya pilihan ganda. Karena kita esai atau tulisan, maka uploadnya di kolom tugas. Ya. Oke, Bu. Jangan di kolom
jangan di kolom ujian, karena di kolom ujian itu hanya untuk pilihan ganda, nggak bisa dipakai untuk upload jawaban. Oke, diupload di kolom tugas dengan batas waktu sampai jam 8. Artinya biasanya lewat dari jam 8 tuh udah by system otomatis tertutup. Artinya sudah tidak bisa diupload lagi jawabannya. Tuh, maka usahakan minggu depan saat ujian Bapak Ibu mendapatkan sinyal yang stabil untuk mengupload jawaban. Jangan lupa di kertas jawabannya sebelum mengerjakan tuliskan nama lengkap sama nama lengkap, nomor induk atau NIM sama kelasnya E atau F. Karena saya kelas E sama F, kalau digabung ini semuanya 300 orang lebih gitu. Jadi bantu dengan nama lengkap, kelasnya E atau F. Itu. Kemudian paling itu aja sih kalau untuk UTS ya. Gitu. Nah, kemudian nanti akan ada setiap soal akan ada poin A, poin B. Ya, akan ada poin A, poin B. Ya. Di mana poin A, poin B akan dikerjakan sesuai nomor induk. Misal, Bapak Ibu tahu kan aturan ganjil genap yang dilakukan pemerintah? Nah, tahu, Bu, kita pakai itu, Pak. Ya, jadi misalkan yang nomor induknya ganjil itu dilihat pada angka terakhir, angka paling akhir. Nomor induknya ganjil, ya, mengerjakan poin A. Nomor induknya genap, mengerjakan poin B. Ibu, kalau nomor induk saya kan 0. Terakhirnya itu genap atau ganjil? Nah, 0 genap apa ganjil? Saya tanya, ayo. 0 genap apa ganjil? Genap. Genap. Kalau 0 berarti A sama B 20, 30. Namanya angka bulat. 0 adalah genap. Gitu. Oh, genap. Iya, 0 genap. Yang nomor genap 0 netral, kerjakan semua. Yang 0. Wah, alhamdulillah Kerjain itu sama kalau mau saya yang mengerjakan 0. semua, tapi nanti yang dinilai poin sesuai NIM ya. Gitu. Ya, jadi pakai sila kelima ya, Persatuan Indonesia. oh gitu. Bu, diulang Bu, gimana tadi tuh Bu? Yang mana nih? Masalah ganjil genap itu Bu. Yang NIM-nya ganjil, kerjakan poin A, NIM-nya genap, kerjakan poin B. Ya, di mana lihat ganjil genapnya? Pada angka terakhir NIM. Ya, misalkan angka terakhirnya 958. Angka terakhirnya 8, maka kerjakan yang poin B, soal B. Tuh. NIM-nya yang terakhir, Bu. Iya, angka paling akhir di NIM. Iya, iya. Iya, Bu. Karena kan angka depannya genap semua, ntar ngerjainnya B semua jadinya. Artinya soalnya nanti ada yang AB gitu Bu ya, AB. Iya, jadi saya bikin soalnya A dan B, Pak. Itu, dan dikerjakannya A untuk NIM ganjil, B untuk NIM genap. Ya. Bu, soalnya berapa? Itu untuk Soalnya berapa nomor, Bu? soalnya berapa nomor saya belum bisa bongkar, Pak. Masih saya timbang-timbang berapa kilogram. Nah, saya masih dua aja. Ya, oke. Tolong dipertimbangkan dengan umur mahasiswanya, Bu. Kemudian yang kedua, tenang aja, perihal absensi. Sebentar, mohon perhatiannya. Tinggal 10 menit lagi waktu saya. Perihal absensi, Bapak Ibu, karena selama ini banyak pertanyaan, ada yang baru bergabung di pertemuan kesekian, ada yang mau bergabung terkait sinyalnya, terkendala sinyalnya. Dari kampus membuat kebijaksanaan terkait absensi itu sampai batas waktu 7 hari. Ya, sampai batas waktu 7 hari. Artinya sekarang hari Rabu, pertemuan atau absensi di hari Rabu ini akan terbuka sampai hari Selasa minggu depan. Ya,
Selasa minggu depan. Ada konsekuensinya lah ya. Misalkan yang hari ini tidak bisa hadir di Google Meet, kemudian besok dia baru absen, hari Kamis atau bahkan hari Minggu baru absen, masih bisa dengan cara ketentuannya itu ya, ada yang mengunduh materi atau dengan join forum. Tapi konsekuensinya adalah tidak mendapatkan pembahasan lagi karena saya akan mengulang pembahasan di minggu berikutnya. Pembahasannya ya pada saat hari yang bersangkutan. Itu hari Rabu. Ketika baru absen di hari Minggu, ya maaf berarti tidak mendapatkan pembahasan materi. Ya, konsekuensinya di sana. Nah, saya ingatkan lagi untuk hari ini sudah pada absen join room. Hari ini absensi join room ya. Sudah, Bu. Sudah. Belum. Nah, oke. Di sini masih ada batas waktu 7 menit. Silakan absensi join forum. Ya. Masih ada batas menit. Yang belum absen silakan masih terbuka sih, absensinya masih terbuka sih. Siap, Bu. Oke. Untuk hari ini saya rasa Materinya memang nggak ada kan? Hari ini nggak ada materi ya, Bu. Materinya kan sudah belum. Maka hanya di forum aja. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasan soalnya. Sebenarnya gampang kalau bisa memahami. Kalau belum paham ya agak jelimet. Ya, pindah-pindah ruas, pergantian simbol negatif positif. Nah, makanya dipahami saja. Kalau memang butuh materinya nanti saya share di grup ya. Iya, Bu. Saya share di grup. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon izin bertanya, Bu. Iya, silakan Bapak. Terkait masalah Zoom lagi. Google Meet ini, Bu, apakah ada perbedaan penilaian, Bu, antara yang ikut Google Meet sama yang tidak ikut Google Meet, Bu? Kalau perbedaan nilai nggak ada. Ini untuk berlaku absensi mulai hari ini sampai minggu depan ya. Sampai selanjutnya. Absensi mulai pertemuan ke-6 sampai pertemuan berikutnya, sampai pertemuan akhir nanti, tidak ada perbedaan nilai. Hanya bedanya adalah kalau yang hadir di Google Meet, maka dia akan mendapatkan pembahasan materi nih. Karena materi langsung saya bahas di hari yang bersangkutan, yaitu hari Rabu. Tapi kalau yang nggak hadir di Google Meet tapi masuk absensi di e-study, silakan. Artinya, ya belajar memahami sendiri dari slide atau materi yang diambil dari e-study tanpa ada pembahasan dari saya, karena minggu depannya tidak akan ada pengulangan pembahasan gitu, karena kita akan melanjutkan pembahasan ke materi-materi selanjutnya. Paling di situ aja konsekuensinya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, kecuali yang pertemuan minggu pertama sampai terakhir minggu kemarin, minggu kelima. Kalau itu kan memang biasanya perkuliahan yang pada umumnya ketika tidak hadir di Google Meet atau tidak hadir di hari yang bersangkutan ya dianggap tidak hadir. Tapi untuk kebijaksanaan baru dari kampus, khusus untuk program sarjana desa ini, ada kebijakan seperti itu. Absensi dibuka selama 7 hari. Ya, hanya konsekuensinya tidak bisa mendapatkan pembahasan materi gitu karena tidak hadir di Google Meet. Itu aja. Oke, Bapak Ibu, saya rasa kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di minggu depan UTS. Kita tidak ada Google Meet, tidak ada tatap muka, langsung kepada pelaksanaan ujiannya saja. Mohon maaf, Bu. Bu. Ya. Bu,
Untuk soalnya nanti, Bu, tolong untuk Kenapa? tidak ditransformasikan ke dalam bentuk apapun. Kenapa? Maksudnya? Seperti yang Gini. di nomor 3 kan yang materinya kan ini, Bu, materi yang jadi acuan saya kan ada seperti kayak X tambah 5 sama dengan 21. Kalau ini kan di soalnya kan berubah lagi, Y sama dengan X tambah 5 nanti. Untuk soal maksud saya, tolong tidak ditransformasikan menjadi yang lain, Bu. Soalnya nanti sesuai Kalau itu kan materi. hanya pada penempatan variabel saja sebenarnya ya. Iya, tinggal berubah bagaimana variabel tersebut. Gitu, kita mau pakai variabel yang mana. Nah, makanya di sini itulah matematika, jangan dihafal tapi dipahami. Kalau kita menghafal nggak akan mengerti-ngerti. Iya, tapi kalau kita pahami bagaimana prinsip matematikanya, pindah ruasnya, plus minusnya atau yang lainnya, insya Allah sih kalau matematika rumusnya memang dipahami, bukan dihafal. Gitu, bukan masih atau jebakan gitu, tapi memang ya itulah matematika. Bagaimana kalau itu yang perlu kita pahami bersama di matematika itu, Bu, seperti itu. Nah, gini aja, kan ada kemarin di slide tentang MAPI itu bagaimana kalau X plus Y sama dengan 21 misalkan, kemudian di materi ini kan ada Y sama dengan 2X plus 4 misalkan. Nah, itu kan sebenarnya ada dua bentukan yang sudah ada contohnya masing-masing. Ketika nanti saya keluarkan soalnya versinya yang mana, sebenarnya semuanya sudah diberikan. Gitu. Tinggal memahami aja pakai yang mana nih, pakai yang di materi atau pakai yang di contoh soal, tinggal gitu aja. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Ibu mau nih. Iya. Teman-teman yang nggak bisa masuk meet. Mereka minta kalau boleh soal sama pembahasannya di-share di grup WA. Ya, itu makanya tadi kan saya sampaikan juga kalau slide yang pembahasan ini nanti saya share di grup WA. Oh iya, Bu, baik. Terima kasih. Oke. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Saya cukupkan karena saya akan masuk ke kelas yang berikutnya. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Jangan lupa ya absensinya ya. Saya mau rekap. Terima kasih. Ya, Kang Amir amalanku. Kang Amir,